Om Swastiastu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua. Yang mulia Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Terima kasih atas perkenan Ibu memberikan sambutan pembukaan pameran ini. Yang mulia Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Indonesia di Jakarta, Bapak Phan Pinh Quang. Yang saya cintai dan saya banggakan, masyarakat kedua negara dimanapun berada yang berkesempatan menyaksikan pameran ini melalui media daring. Puji syukur kehadapan Hyang Widiwasa karena atas anugerahnya pameran foto untuk merayakan dan memaknai 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam dapat terlaksana sesuai rencana. Pemerintah Provinsi Bali merasa bangga mendapat kesempatan bekerja sama menyelenggarakan pameran foto sejarah persahabatan kedua negara sejak tahun 1955 sampai 2020. Makna penting kesejarahan tersebut tercermin juga pada narasi visual persahabatan Founding Fathers kedua bangsa, Yang Mulia Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh. Kehangatan persahabatan terjalin hingga kini, tergambar dari foto kunjungan kenegaraan dari masa ke masa. Sambutan hangat Presiden Tran Duc Luong dan masyarakat Vietnam atas kunjungan kenegaraan Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001, serta pertemuan Presiden Vietnam Truong Tan Sang dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta dan Hanoi. Melalui pameran ini, kami berharap spirit persahabatan kedua bangsa akan mengukuhkan kemitraan strategis antar Indonesia dan Vietnam di bidang seni budaya, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi. Bali tentu sangat terbuka untuk menerima kunjungan masyarakat Vietnam untuk tujuan wisata, seni, dan budaya. Selamat menyaksikan pameran foto-foto bersejarah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Her Excellency Ibu Megawati Soekarno Putri, the fifth President of Indonesia. His Excellency Wawan Koster, the Governor of Bali. Ladies and gentlemen, 65 years ago, on 30th December 1955, Indonesia became the first Southeast Asian country to establish diplomatic relations with Vietnam. After 6 decades, Vietnam and Indonesia remain close friends and partners. Since 2013, the two countries have established strategic partnership, providing a framework for substantive cooperation in all fields. This achievement would not have been possible without the foundation led by President Ho Chi Minh and President Sukarno. The relationship between our nation founders is not merely one between head of state, but as brothers, not by bloodlines, but by shared vision, by the undying faith in nationhood, patriotism, independence, and peace. In 1959, President Ho Chi Minh visited not only Jakarta, but also Medan, Bogor, Bandung, Surabaya, and of course, Bali. And every time, President Ho Chi Minh told to President Sukarno that, look, we have the same trees, we have the same food, we have the same smiles on the faces of women and children. We see the same spirit everywhere, the spirit of freedom in the heart of the Vietnamese people and in the heart of the Indonesian people. I was also struck by the word of President Sukarno addressed to Brother Ho Chi Minh more than 60 years ago, that better than the language of spoken words is a language from the heart. It reminded us
that the friendship between our leaders and the values that bound us break all boundaries and form the foundation of bilateral relations to this day. If one look to the future, it is the language from the heart that should drive our friendship forward, and I believe Bali is critical to this future. Bali is a tourist heaven, an island of the gods that exudes the best aspect of Indonesian culture. The unique mix between sacred Hindu Dharma and sophisticated local custom has made Bali as special as it is today. People come to Bali can feel a very Balinese sincerity, kindness, and ardent dedication to preserving their cultures. Bali is also a hub for interaction and exchange of culture between our two peoples. Last year, at the 12th Denpasar Street Festival, the Vietnamese traditional outline graced Katumuka to the applause of thousands of Balinese and tourists. An indelible image of acceptance and appreciation of our two peoples, culture and identity. Also last year, both Vietnam Airlines and Vietjet Air established routes connecting Ho Chi Minh City and Hanoi with Bali, and saw visitors increase fivefold. Half of the total Vietnamese visitors to Indonesia come to Bali, and they are not only tourists but enterprises attracted to the business-friendly policies by the local government. And with time, through Bali, the gap between our language and heart will be narrowed. I am optimistic and hopeful that when Vietnam and Indonesia defeat this COVID-19 pandemic together, restore normalcy to life, and look to rejuvenate the business and people-to-people links between our two countries, Bali will be front and center and for many, many years to come. Ladies and gentlemen, in today's exhibition, you will be able to travel back in time with vivid images and footages of President Ho Chi Minh's historic visit to Indonesia, President Sukarno's visit to Vietnam in 1959, and other milestones in the two countries' bilateral relations. You will also learn more about Vietnam through images of our culture and regional and international integration process. Once again, thank you all for attending today's exhibition. I wish you all health and happiness. May the photo exhibition be a great success. May the strategic partnership between the two countries grow stronger, more effective, and extensive. Om Santi, Santi, Santi Om. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Indonesia, Bapak Pham Vinh Quang, yang telah mengundang saya untuk juga bersedia secara webinar menghadiri pameran foto Republik Indonesia Vietnam dalam rangka 65 tahun peringatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Saya tentu yakin bahwa dalam pameran itu pasti akan ada foto-foto dari Bung Karno dan juga Presiden Ho Chi Minh yang pada waktu itu antara lain tanggal 24 sampai 29 Juni tahun 1959 melakukan kunjungan kehormatan ke Indonesia. Saya hanya ingin menceritakan
sekilas bagian dari sejarah hubungan pribadi antara Presiden Soekarno dengan Presiden Ho Chi Minh. Saya sangat ingat pada waktu itu kami anak-anak Bung Karno juga ikut menjemput di Istana Merdeka. Dan setelah kami bersalaman dan memberikan bunga kepada Presiden Ho Chi Minh, penterjemah mengatakan bahwa Presiden Ho Chi Minh minta supaya kami memanggil beliau dengan nama Mbak Ho, artinya Paman Ho, Uncle Ho. Saya memperhatikan beliau seorang yang sangat karismatik, beriringan berjalan ke ruang yang namanya holding room dan kami diizinkan untuk duduk bersama di sana. Ketika itulah karena saya dekat dengan ayah saya atau duduk saya dekat dengan ayah saya berbisik kepada ayah saya. Saya mengatakannya begini, "Kenapa Mbah Ho tidak pakai sepatu ya Pak?" Ayah saya terkejut ketika saya mengatakan begitu. Beliau lalu tentunya memberikan sebuah perhatian. Saya jangan melanjutkan perkataan itu dan saya sangat mengerti. Tetapi ternyata ayah saya menyampaikan kata-kata saya itu kepada Presiden Ho Chi Minh. Dan Presiden Ho Chi Minh melalui penterjemahnya lalu mengatakan kepada saya, menceritakan bahwa beliau akan melepaskan sandalnya. Beliau adalah seorang presiden yang berpakaian sangat sederhana, memakai sandal. Beliau mengatakan akan melepaskan sandalnya ketika perjuangan Vietnam telah selesai. Buat saya itu suatu hal yang luar biasa. Jadi setelah kami bertemu itu tentunya beliau berdua melanjutkan acara. Kemudian setelah saya bertemu dengan bapak saya lagi, saya bilang pada bapak saya, kalau nanti perjuangan telah selesai, tolong belikan Mbak Ho sepatu. Saudara-saudara sekalian, mereka yang mendengar, apa maksud daripada perkataan saya ini? Menunjukkan bahwa seorang pemimpin seharusnya demikian. Karena apa? Kami lihat, saya melihat karakter yang ada pada kedua beliau ini sebuah karakter yang luar biasa, yang mungkin tidak ada atau jarang sekali ada pada zaman sekarang, abad sekarang. Pejuang-pejuang zaman dulu mempunyai sebuah karakter yang sangat berbeda dengan mereka yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin. Mungkin karena pada waktu itu perjuangan utama adalah membebaskan diri dari penjajahan untuk mendapatkan kemerdekaan. Saya juga pernah ke Vietnam sebagai presiden diundang dan melihat bagaimana perjuangan rakyat Vietnam sampai sekarang pun sangat aktif, sangat berdedikasi untuk bisa meneruskan perjuangan para pejuang tersebut untuk dapat mencapai sebuah kemerdekaan yang memang kemerdekaan yang abadi. Saya mengenal yang namanya Jenderal Pho Nguyen Giap. Saya mengenal seorang yang saya panggil Madam Nguyen Thi Binh. Saya rasa beliau masih ada dan sampaikan salam saya kepada beliau. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam rangka persahabatan ke-65 antara Indonesia dan Vietnam. Persahabatan ini harus abadi,
harus terus dilanjutkan karena karakter bangsa kita adalah sama, ingin hidup bebas merdeka secara abadi. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sebagai anggota ASEAN, kepanjangan bahasa Inggris Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Vietnam dan Indonesia adalah dua negara yang segera menjalin hubungan diplomatik dengan membuka konsulat jenderal di kedua negara pada tahun 1955. Kesamaan tentang sejarah telah turut mempersempit jarak geografis antara kedua negara dengan kunjungan Presiden Ho Chi Minh ke Indonesia pada tahun 1959. Vietnam adalah negara yang berlokasi secara geografis di Asia Tenggara. Dengan populasi hampir 100 juta jiwa, Vietnam dianggap sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan cukup cepat di kawasan ASEAN. Indonesia, satu negara kepulauan multi-etnis yang terkenal dengan budayanya yang unik dan adiluhung. Vietnam dan Indonesia telah sama-sama mengalami masa sejarah yang dijajah oleh negara barat. Pada bulan Agustus tahun 1945, hanya selisih 2 hari, rakyat kedua negara bangkit untuk merebutkan kekuasaan dari penjajah dan membuka satu masa sejarah baru bangsa mereka yang mandiri dan otonom. Atas undangan Presiden Soekarno, Presiden Ho Chi Minh melakukan kunjungan resmi di negara Republik Indonesia. Dari tanggal 27 Februari hingga tanggal 8 Maret tahun 1959 menandai tonggak sejarah dalam hubungan persahabatan yang akrab antara kedua negara. Dari jabat tangan hangat dari dua pemimpin besar dua bangsa telah meletakkan fondasi untuk persahabatan kedua negara, satu hubungan yang unik dan paling intim. Presiden Ho Chi Minh dan Presiden Soekarno telah bersanding menjadi saudara pada hari Presiden mengatakan bahwa bagi satu bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan dan perdamaian, tidak ada saat istirahat dan kami yakin bahwa Indonesia sepenuhnya merdeka akan datang. Sama seperti saya yakin bahwa Vietnam pasti akan benar-benar merdeka. Selama kunjungan penuh makna ini, di mana-mana di Indonesia, Paman Ho juga disambut dengan hangat dan penuh kasih sayang oleh semua lapisan masyarakat dengan semangat sebagai teman sekaligus saudara. Presiden Ho Chi Minh ingin membangun salinan atau ikatan yang kuat antara kedua bangsa dalam perjuangan untuk perdamaian umat manusia dan kemajuan sosial. Universitas Padjadjaran di Bandung menganugerahkan kepada Presiden Ho Chi Minh gelar Doktor Kehormatan Bidang Hukum. Pada sore harinya, tanggal 7 Maret 1959, atas nama rakyat negara kepulauan, Presiden Soekarno menyerahkan medali gerilya Republik Indonesia kepada Paman Ho. Dalam suasana dan perasaan yang mengharukan, Presiden Ho Chi Minh mengatakan, kedua bangsa Vietnam dan Indonesia mempunyai periode-periode sejarah yang sama, telah dengan tegas berjuang melawan kolonialisme, dan pada saat yang sama memutus belenggu perbudakan. Dan rakyat Vietnam sangat percaya bahwa rakyat Indonesia juga setuju untuk mendukung perjuangan demi perdamaian dan penyatuan tanah air Vietnam. Setelah agenda-agenda diplomatik antara dua pemimpin tertinggi kedua negara, Presiden Ho Chi Minh dan delegasi Vietnam meluangkan waktu untuk mengunjungi kota Bandung, kota Solo, kota Surabaya, kampung halaman Presiden Soekarno, dan berkunjung Candi Borobudur, karya budaya khas untuk lebih memahami sejarah dan identitas budaya rakyat dengan Kepulauan Indonesia. Kemanapun delegasi Vietnam pergi, selalu disambut oleh rakyat Indonesia dalam kegembiraan dan mekarnya seperti bunga. Tiga bulan setelah berakhirnya kunjungan resmi Presiden Ho Chi Minh di Republik Indonesia, rakyat Hanoi telah dengan hangat dan gembira menerima kunjungan Presiden Republik Indonesia di Vietnam.
Presiden Ho Chi Minh telah datang di bandara untuk menyambut para tamu. Pada saat Presiden Soekarno tiba di bandara, beliau mengucapkan salam dengan ramah kepada kakak laki-laki saya. Dari saat menerima ibu kota Hanoi dari kolonialis Prancis, ini adalah hari bersejarah. Orang Hanoi dengan pemerintah telah menyambut seorang tamu yang dianggap sebagai pembawa pesan semangat perjuangan untuk kemerdekaan dan perdamaian nasional. Orang-orang yang bersama-sama mempunyai perang parit yang melawan kolonialisme telah menjadi teman, saudara, demi cita-cita bagi bangsa, demi kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Ketika bertemu Presiden Soekarno, Presiden Ho Chi Minh mengatakan bahwa pemerintah dan rakyat Vietnam menyambut hari ini sebagai kesempatan khidmat Vietnam. Kita akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bertukar lebih terinci tentang pengalaman berjuang untuk merebut perdamaian kemerdekaan dan membangun pemerintahan yang benar demi rakyat dan diputuskan oleh rakyat. Semoga hari-hari kunjungan di Vietnam berarti akan memperkuat kerjasama jangka panjang antara kedua negara. Presiden Soekarno dan delegasi Indonesia mengunjungi Museum Revolusioner, tempat di mana perang revolusioner rakyat Vietnam disimpan. Benda-benda yang dipamerkan di sini sekali lagi menunjukkan kesamaan antara rakyat kedua negara yang merebut kemerdekaan dengan semua semangat berani mati demi Ibu Pertiwi. Di Istana Presiden pada tanggal 20 Juni tahun 1959, dengan hormat mengadakan upacara untuk memberikan medali perang perlawanan kelas 1 kepada Presiden Soekarno. Presiden Ho Chi Minh berkata, "Hari ini saya merasa mendapat kehormatan atas nama pemerintah rakyat Vietnam memberikan medali perang perlawanan kelas 1 kepada Presiden Republik Indonesia. Di negara kita, medali ini untuk mengenangkan mereka yang telah memberikan kontribusi besar pada perang perlawanan jangka panjang melawan penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan nasional." Dalam kasih sayang yang hangat, Presiden Ho Chi Minh mempersembahkan ucapan dan pesan yang tulus. Ingatan pada waktu perpisahan, hati keterikatan dan terbang dengan orang yang kembali ke tanah air begitu jauh, berharap orang mendapat kemenangan dan damai tentram. Mengomentari peristiwa bersejarah 60 tahun yang lalu, Bapak Le Hoai Trung berkata, "Ini adalah salah satu peristiwa yang sangat langka dalam sejarah hubungan internasional. Artinya, para pemimpin senior kedua negara saling mengunjungi pada tahun yang sama. Kedua pemimpin itu sendiri berkontribusi pada gerakan Bandung, yang kemudian membentuk gerakan yang tidak selaras, Non-Aligned Movement, NAM. Sejak itu sampai sekarang, hubungan kedua negara telah mengalami perkembangan yang signifikan. Sebelumnya, pada tahun 80-an, Indonesia juga segera mempromosikan hubungan dengan negara-negara Indochina. Pada waktu itu, Indonesia adalah anggota ASEAN, akan tetapi Indonesia berada di garis depan dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Indochina, seperti Vietnam, Laos, Kamboja. Dan memasuki tahun 1990-an, Indonesia bangga menjadi negara pertama dalam ASEAN mempunyai kepala negara yang mengunjungi Vietnam sejak saat Vietnam bersatu kembali pada tahun 1975. Mengikuti tradisi itu, Vietnam dan Indonesia hari ini telah menjadi mitra strategis satu sama lain. Hubungan persahabatan dan kerjasama antara Vietnam dan Indonesia telah mengalami langkah perkembangan besar untuk saling menguntungkan selama 60 tahun kerjasama dan pengembangan. Ya, kalau saya melihat maka sampai sekarang kita telah mencapai sebuah hubungan tradisional, menyebutnya tradisional, bersahabat secara 60 tahun. Itu bukanlah sebuah hal yang mudah kalau tidak ada latar belakang dan sejarah. Dan yang paling mengagumkan adalah etos kerja dari bangsa Vietnam. Itu juga sama dengan rakyat kami Indonesia yang sekarang ini selalu berupaya keras di dalam pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi untuk dapat melanjutkan
seluruh keinginan dari Bung Karno. Saya dengar Vietnam sekarang dapat mencapai ekonomi yang cepat dan seperti bagian-bagian dari pangan dan sebagainya. Itu merupakan sebuah modal dasar bagi hubungan untuk bisa menjadi lestari antara Indonesia dan Vietnam. Pada kesempatan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Indonesia pada September tahun 2011, Perdana Menteri Nguyen Thanh Dung berkesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara tuan rumah. Kedua pihak sepakat untuk mengembangkan hubungan mereka menuju kemitraan strategis, dan itu menjadi kenyataan selama kunjungan Presiden Truong Tan Sang pada Juni 2013. Para pemimpin kedua negara secara resmi memutuskan untuk meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis. Ini adalah titik balik perkembangan baik kualitas maupun kuantitas di semua bidang kerjasama. Pada 22 Agustus 2017 di Jakarta, selama kunjungan resmi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong di Indonesia, kedua negara sepakat untuk meningkatkan penerbangan-penerbangan dari kota Ho Chi Minh ke Jakarta. Rute baru ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perjalanan orang-orang dan wisatawan, berkontribusi pada promosi perdagangan dan integrasi di wilayah tersebut. Di sela-sela pertemuan dengan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada kesempatan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2018, Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc mengadakan pertemuan dengan para investor Indonesia. Perdana Menteri menyambut grup Ciputra yang telah dan sedang melaksanakan banyak proyek di Vietnam, termasuk daerah perkotaan Ciputra Hanoi yang dibentuk sangat awal, satu model perkotaan pada waktu itu. Secara mekanis, Vietnam dan Indonesia telah membentuk Komite Gabungan tentang Kerjasama Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan Teknis, diketuai oleh para Menteri Perdagangan dan diketuai oleh Komite Kerjasama Bilateral Menteri Luar Negeri. Ini adalah mekanisme pendukung yang efektif untuk mendukung kerjasama antara kedua negara. Saat ini nilai pertukaran perdagangan antara kedua negara telah mencapai 8,4 miliar dolar Amerika dan berusaha untuk mencapai 10 miliar dolar Amerika. Indonesia adalah satu negara besar, pasar besar di kawasan negara-negara Asia Tenggara dan Vietnam yang memiliki ekonomi dinamis yang berkembang pesat di kawasan ini. Kedua perekonomian ini bekerja sama erat untuk membentuk tulang punggung yang kokoh bagi komunitas ekonomi ASEAN dalam tahap pengembangan baru. Pada bidang kerjasama pertahanan nasional, ada pertukaran delegasi di Angkatan Bersenjata dengan kedatangan kapal Le Quy Don dari Angkatan Laut Rakyat Vietnam ke Indonesia. Perjalanan ini turut memperkuat hubungan persahabatan, kerjasama, dan saling percaya antara Angkatan Laut Rakyat Vietnam dan Angkatan Laut Negara Republik Indonesia untuk melindungi kedaulatan bangsa. Bagi Vietnam, lebih dari 60 tahun menjalin hubungan diplomatik telah menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra potensial yang penting bagi Vietnam. Pada saat yang sama, Vietnam juga merupakan negara yang sangat dihargai oleh Indonesia sebagai salah satu negara dengan kepolitikan stabil dan perkembangan ekonomi yang kuat di kawasan. Atas dasar itu, kerjasama kedua negara akan berkontribusi untuk membangun blok ASEAN tidak berhenti maju dan kuat. Mengenang suasana yang hangat ketika Presiden Ho Chi Minh menyampaikan kata-kata indahnya kepada Presiden Sukarno dari 60 tahun yang lalu, itu tetap sama di hati orang Vietnam sampai sekarang. Negaranya jauh, namun hati kita sangat dekat. Persahabatan adalah saudara yang lebih tercinta.